Kali ini saya akan menjelaskan tentang maksimum dan minimum. Seringkali kita harus mencari cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Seorang dokter berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Seorang kepala pabrik ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Nah, kadangkala masalah semacam itu dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga melibatkan pemaksimuman atau peminimuman suatu fungsi pada suatu himpunan yang telah ditentukan. Jika demikian, metode-metode kalkulus menyediakan sarana ampuh untuk memecahkan masalah tersebut. Misalkan kita diberikan suatu fx dan daerah asal S seperti di gambar 1. Sekarang kita memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah fx memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada S? Yang kedua, jika fx mempunyai suatu nilai maksimum atau minimum, di manakah nilai-nilai tersebut dicapai? Yang ketiga, jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai-nilai maksimum dan minimum itu? Menjawab ketiga pertanyaan tadi merupakan sasaran utama sebab ini. Nah, kita mulai dengan memperkenalkan kosakata yang tepat. Definisinya, misalkan S, daerah asal F, mengandung titik C. Kita katakan bahwa yang pertama FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang kedua, Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Yang ketiga, Fc adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang terakhir, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Pertanyaan keberadaan, apakah F mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Jawabannya tergantung pertama-tama pada himpunan S tersebut. Tinjaulah fx sama dengan 1 per x pada S sama dengan pada selang terbuka 0, tak hingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum. Lihat pada gambar 2. Namun, fungsi yang sama pada S sama dengan selang tertutup 1 dan 3 mempunyai nilai maksimum F1 sama dengan 1 dan F3 sama dengan 1 per 3. Pada S, pada selang terbuka 1,3, F tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum. F3 sama dengan 1 per 3. Jawaban juga tergantung pada jenis fungsi. Tinjau fungsi discontinue G, gambar 3, yang didefinisikan Gx sama dengan X. Jika 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2. X min 2 jika X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Pada S sama dengan 1,3, G tidak mempunyai nilai maksimum, cukup dekat ke 2 tetapi tidak pernah mencapainya. Namun G mempunyai nilai maksimum 3, 2 sama dengan 0. Teorema A, teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup AB, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum di sana. Perhatikan kata-kata kunci dalam teorema A. F disyaratkan harus kontinu dan himpunan S disyaratkan harus berupa interval tertutup. Di mana terjadinya nilai ekstrim, biasanya fungsi objektif akan mempunyai suatu interval I sebagai daerah asalnya. Tetapi interval ini boleh berupa sembarang dari 9 tipe yang dibahas dalam sebab 0.2. Beberapa di antaranya mempunyai titik-titik ujungnya, beberapa tidak. Misalnya, I sama dengan A, B, mempunyai kedua titik ujungnya A dan selang terbuka B. Hanya memuat titik ujung kiri. Pada selang terbuka AB, sama sekali tidak mempunyai titik ujung. Nilai-nilai ekstrim dari fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik-titik ujung. Lihat gambar 5 dan 6. Jika C sebuah titik tempat fx sama dengan 0,
kita sebut C titik stasioner. Nama itu diturunkan dari fakta bahwa pada titik stasioner, grafik F mendatar karena garis singgung mendatar. Nilai-nilai ekstrim seringkali terjadi pada titik stasioner. Lihat gambar 5. Akhirnya, jika C adalah titik dalam dari I, di mana F aksen tidak ada, kita sebut C sebagai titik singular. Pada titik ini, grafik F memiliki sudut yang tajam, garis singgung vertikal atau berupa loncatan, atau di dekatnya grafik bergoyang sangat buruk. Nilai-nilai ekstrim dapat terjadi pada titik singular. Lihat gambar 6. Walaupun dalam masalah-masalah praktis hal ini jarang terjadi. Teorema B, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah berupa suatu titik kritis. Dengan kata lain, C adalah salah satu dari pertama titik ujung dari I, yang kedua titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0, atau 3 titik singular dari F, yakni titik di mana Fc aksen tidak ada. Bukti, lihatlah kasus pertama di mana Fc adalah nilai maksimum F pada I, dan misalkan bahwa C bukan titik ujung ataupun titik singular. Kita harus membuktikan bahwa C adalah titik stasioner. Sekarang, karena Fc adalah nilai maksimum, maka Fx kurang dari atau sama dengan Fc untuk semua X dalam I, yaitu Fx dikurang Fc kurang dari atau sama dengan 0 jika X kurang dari C, sehingga X dikurang C kurang dari 0. Maka Fx dikurang Fc bagi X dikurang C lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan jika X lebih dari C, maka Fx dikurang Fc dibagi X dikurang C, yakni kurang dari atau sama dengan 0. Tetapi F aksen C ada karena C bukan titik singular. Akibatnya ketika kita misalkan X mendekati C dalam 1 dan X mendekati C dalam sisi kanan dalam 2, kita peroleh masing-masing F aksen C lebih dari atau sama dengan 0 dan F aksen C kurang dari atau sama dengan 0. Kita simpulkan bahwa F aksen C sama dengan 0 seperti yang diinginkan. Kasus di mana Fc nilai minimum dapat dikerjakan dengan cara serupa. Dalam bukti yang baru saja diberikan, kita menggunakan fakta bahwa pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan tidak berubah pada operasi pengambilan limit.